Jacqueline Karina adalah CEO dari brand terkenal yaitu Kokumi yang mempunyai lebih dari 70 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia dan Super Wings dengan 5 gerai. Tetapi di balik kesuksesan ada air mata, ada patah hati, ada kesusahan. Welcome to Grace No Limit. Selamat datang ke Grace No Limit bersama saya dan Justin. Dan hari ini tamu kita adalah Jacqueline Karina, seorang founder daripada Kokumi Group yang memiliki Kokumi dan juga Super Wings. Hai Jacqueline. Halo Ci, Grace. Halo Ci Jacqueline. Halo Justin. Terima kasih waktu pada pagi hari ini. Nah Jacqueline, langsung saja ya. Anda adalah seorang janda dan juga seorang single mom. Di mana pengalaman Anda pribadi ini sudah pasti sangat berdampak kepada diri kamu dan juga pasti pada anak kamu. Bisa nggak cerita sedikit ya tentang apa yang terjadi? Artinya adalah tahun berapa, kamu setelah menikah berapa lama, ketika itu anak kamu umur berapa, secara general saja. Oke, sebenarnya secara general dalam hidup saya tidak pernah mengalami kesulitan yang berarti. Of course ada ups and down ya, tapi semua bisa dilalui dan tidak pernah maksudnya sampai masuk kategori dark valley lah, lembah kekelaman yang sampai jatuh banget, itu enggak lah gitu. Tahun 2012 saya menikah dengan pacar pertama dan satu-satunya dalam hidup saat itu. Cinta pertama juga karena sebenarnya sudah pacaran dari umur 19 tahun. Semua sebahagia sih tahun 2012 saat itu. Tahun 2014 saya divonis punya tumor otak. Karena tumor otaknya itu nama penyakitnya hyperprolaktinoma, jadi saya tidak bisa memiliki anak. Jadi sudah divonis begitu, kita sudah keliling saat itu, sudah ke Amerika, ke Singapura, dan juga rumah sakit di Indonesia udah countless lah, udah tidak terhitung. Tapi kami bisa menerima keadaan itu dan kami sepakat ya sudah kita akan adopsi saja gitu. Untungnya pada saat itu pasangan suami saya pada saat itu juga menerima, kita adopsi aja. Tapi memang tahun 2014 pertengahan setelah saya divonis tumor 6 bulan, waktu itu saya harusnya operasi, tapi operasi itu ada chance buta karena dia tumornya itu di antara saraf mata. Nah, karena ada chance buta jadi tidak jadi dilakukan. Terus waktu lagi cari gimana buat ngecilin tumornya, at least supaya nggak berkembang lebih besar, ternyata saya ketemu dokter yang dia bilang kamu minum obat ini aja gitu. Saya jadi cuma minum obat karena tidak disarankan operasi. Setelah minum obat 6 bulan, tahun 2015 awal saya hamil. Jadi itu benar-benar miracle. Saya mengalami mujizat lah dalam hidup ya. Nah sebenarnya setelah itulah baru mulai jatuh bangun. Setelah saya mengalami miracle, saya dengan suami saya saat itu sebenarnya membuka rumah saya untuk untuk menggembalai anak-anak muda, untuk komsel ya, untuk community cell, tapi fokusnya untuk menggembalai anak-anak muda karena pada saat itu anak-anak muda yang tidak punya rumah dan tempat untuk berbagi, untuk dimentorin gitu loh. Nah kebetulan saya dan suami masih dalam tahap training di gereja saya saat itu untuk menjadi gembala, tapi karena kita sudah punya rumahnya kita open dulu gitu. Nah ketika open sangat disayangkan akhirnya mungkin dengan kehidupan single dan pada saat itu juga anak-anak yang datang ke rumah tuh sebenarnya banyak anak-anak yang terluka hatinya gitu ya. Jadi mereka tuh banyak dalam dunia malam, kehidupan malam, tidak punya citra yang baik mengenai cinta, keluarga maupun hubungan. Jadi akhirnya sayang sekali karena itu efek ke dalam kehidupan pernikahan kami. Sebenarnya karena awalnya mau mentorin itu dan saya pada saat itu karena ada bayi ya baru ngelahirin bulan September, jadi fokusnya kepecah gitu. Nah setelah saya melahirkan ternyata anak saya sakit-sakitan dari lahir pun baru lahir 2 hari dia udah biru, udah nggak bisa napas gitu, udah waktu itu. Jadi dari 2 hari ditemuin sama teman saya yang lagi jenguk, katanya anak saya itu udah biru, udah nggak bisa napas, langsung teriak-teriak, panggil suster segala macem. Akhirnya diatasin lah, disedot segala macam lendirnya, akhirnya masuk ke tabung dulu sementara sampai seminggu baru bisa keluar. Jadi fokus saya tuh udah kepecah dari situ. Nah akhirnya efek dalam kehidupan pernikahan, mencoba mempertahankan hubungan pernikahan pasti, tapi akhirnya harus berpisah juga di tahun 2019. Nah di dalam
area itu tuh 2016, 2017, 2018, 2019. Jadi 4 tahun itu benar-benar saya merasakan namanya lembah kegelapan, ya itulah gitu loh. Saya merasa itu saya kayak jatuh terus dalam lubang gelap, tapi nggak ada tanda-tanda bisa balik. Dan saya nggak ngelihat cahaya juga. Soalnya anak saya tiap bulan diopnam karena sakit. Akhirnya berkali-kali masuk rumah sakit sih udah nggak kehitung ya. Saya juga udah sampai lupa. Terus dia sekarang puji Tuhan udah sehat, tapi setelah operasi yang kesekian kali di Singapura tahun 2019. Nah, dalam perjalanan di saat suami saya pergi meninggalkan saya di tahun 2017, ketika pernikahannya udah benar-benar tidak bisa diselamatkan, tapi belum cerai secara resmi ya, jadi pergi aja dari rumah dan merawat anak saya yang opnam dan sering sakit-sakitan sendirian itu, di Darkest Valley itu saya bertemu teman baik saya yang dari kuliah yang ternyata juga di dalam lembah kekelaman karena anaknya meninggal. Anaknya baru lahir terus langsung meninggal. Dia juga tampaknya tidak bisa bangkit begitu. Nah, dari dia nggak bisa bangkit, apalagi suaminya depresi 1 tahun nggak bisa bangun dari tempat tidur. Nah, dari situ saya sama dia akhirnya mencoba, ya udah deh kita bikin Kokumi aja, sesuatu yang fun, yang jadi sebenarnya sesuatu yang sama sekali berbeda dengan kondisi kita pada saat itu. Jadi 180 derajat. Jadi seperti magic impian kita aja gitu loh. Kayak kita menciptakan dunia kita sendiri aja gitu loh dengan menciptakan Kokumi, dan banyak menu Kokumi sebenarnya yang diciptakan di rumah sakit gitu. Waktu saya dampingin anak saya gitu. Oke, mari kita sekarang, tadi ceritanya sangat panjang ya, apa yang terjadi dengan diri kamu itu. Benar-benar banyak sekali momen-momen yang sangat rendah sekali dan susah bagi seorang diri ya, seorang wanita, seorang pria bahkan ya, di mana anak kamu sakit, kamu sendiri punya tumor, masalah pernikahan dan selanjutnya. Saya sekarang mau balik dulu sebentar ya, masalah suami istri dan juga masalah anak. Tadi kamu bilang bahwa kamu adalah dalam Death Valley atau Dark Valley, ya kan? Satu kelam sangat berat sekali. Saya pengen tanya, banyak orang berbeda-beda nih buat mereka valley tersebut. Ada orang yang merasa masalah finansial paling berat buat mereka. Ada masalah kesehatan, ada masalah suami istri, ada masalah anak. Buat kamu sendiri pribadi, Jacqueline, kenapa kamu bilang bahwa pernikahan kamu yang tidak berhasil itu menjadi satu percobaan yang paling berat dalam diri kamu? Apakah kamu, maksud saya begini, apakah kamu ketika kamu growing up ya, ada satu cita-cita atau satu impian bahwa oke, kita mau hidup yang benar-benar perfect family, happy marriage, lebih kayak fairy tale. Apakah ada pemikiran tersebut? Iya, karena begini, sebenarnya saya itu tumbuh dan lahir di keluarga yang sangat baik-baik sekali. Maksudnya keluarga saya itu benar-benar baik-baik, kayak nggak ada masalah, normal, very normal family. Tapi sebenarnya kalau bisa dibilang jujur, saya itu ada dalam masa transisi. Jadi mungkin sekarang ini Justin itu sudah Gen Z, tapi kalau saya itu masih milenial, dan situ ada transisi dalam segi love language dan bagaimana kita memposisikan kebahagiaan gitu, perspektif kita mengenai kebahagiaan. Nah, orang tua saya itu, dia itu membesarkan saya walaupun semuanya baik-baik, tapi sebenarnya tidak pernah ada love language-nya yang masuk ke dalam diri saya. Jadi jujur aja, saya itu waktu bersama orang tua saya itu hidup saya aman dan tenang dan peaceful. Tetapi sebenarnya kebahagiaan yang sesungguhnya, yang ada emotional attachment dan feeling, itu tidak pernah ada. Jadi itu saya itu baru merasakan bahagia ketika saya bertemu dengan mantan suami saya di tahun pada saat itu mungkin tahun 2005 ya. Saya ketemu gitu. Nah, pada saat itu saya baru merasakan apa itu namanya bahagia, karena hanya dia satu-satunya yang bisa menyentuh hati saya karena love language-nya cocok. Nah, jadi kalau di keluarga saya itu, karena keluarga saya itu Asia yang sangat konservatif, mereka itu tidak terlalu memperhatikan feeling, karena menurut ajaran keluarga ya, feelings are not facts. Feeling ya feeling, kamu ngerasain feeling, tapi mereka selalu bilang jangan kayak orang bule deh, apa feeling gitu. Jadi mereka selalu bilang gitu. Yang penting buat mereka adalah tanggung jawab, semua beres, ada makanan, ada pekerjaan, kita hidup benar, lurus, that's it. Jangan mikirin feeling-feeling deh, apaan sih, konyol, apaan tuh. Mereka nggak ngerti itu. Karena kalau saya bilang, aduh tapi feeling saya gini, udah ya jangan ikut-ikutan orang bule ya. Kayak langsung mereka perspektifnya tuh langsung kayak menutup diri gitu loh. Nah, sedangkan saya tuh di masa transisi itu, ketika feeling itu, ketika saya cerita gitu ke orang-orang yang maksudnya sudah lebih open minded ya, mungkin sudah pernah hidup di luar tapi juga masih memegang Asian culture,
mereka selalu bilang saya, kenapa kamu bisa dibesarkan di dalam lingkungan yang feeling itu tidak diapresiasi? Kenapa kamu bisa hidup di dunia itu? Kamu harus mengapresiasi feeling, karena dengan feeling dan emosional itulah kamu benar-benar merasa truly alive, gitu kan. Oke. Tetapi bagaimana kita membuat ini supaya nggak lari ke, aduh saya feelingnya pengen hura-hura atau apa segala macam, atau misalnya pengen berbuat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu yang harus kita jaga itu loh. Jadi kita tetap mesti jaga dirinya, batasan boundary-nya itu yang kita jaga. Nah itu yang membuat saya ketika akhirnya saya mengalami masalah pernikahan dan perceraian, ya jatuh ke dark valley-nya karena saya kehilangan satu-satunya orang yang membuat saya bahagia. Jadi arti kebahagiaan saya buat saya ya dia gitu loh. Oke. Saya generation X ya. Kamu adalah generation millennial. Justin generation Z. Mungkin dari Justin ada input atau komen nggak apa tadi yang disebut sama Jacqueline? Sebetulnya aku punya pertanyaan sih ya, ini karena aku pernah baca di berita juga. Aku maksudnya salut banget nih ya sama Ci Jacqueline, karena dari Ci Jacqueline yang bilang berada di lembah kekelaman bisa sampai membangun Kokumi yang sebesar sekarang ini gitu kan. Tapi banyak juga anak-anak muda itu kalau misalnya sekarang istilahnya putus cinta gitu ya, kehilangan orang yang dia sayangi, mereka itu galau banget, bahkan ada yang sampai nekat bunuh diri gitu. Aku baca di berita. Nah itu menurut Ci Jacqueline itu gimana gitu? Maksudnya saran untuk mereka itu gimana? Saran untuk aku juga gitu, anak muda gitu kan? Ya sebenarnya kalau saya ini saya itu sebenarnya logiknya agak kurang ya. Jadi masuk kategori yang lebih feeling oriented, emosional segala macam. Tapi karena saya masih hidup di milenial di masa transisi, di mana nilai-nilai dan kultur dari orang tua juga kuat. Jadi saya ngelihatnya begini. Dulu saya benar-benar bahagia sih Justin, karena kayak orang tuh if you ever heard like quotes yang kayak please dance like no one's watching, love like never getting hurt, like kayak gitu ya. Itu yang saya alamin. Jadi saya itu kan cinta pertama, dan saya mencintai juga tanpa takut, aduh nanti dia nyakitin gue nih gitu kan, atau nanti dia main cewek segala macam. Saya nggak ada ketakutan kayak gitu waktu saya jatuh cinta. Saya jatuh cinta aja masih umur 19 gitu kan. 19 ke 20 pada saat itu, ya cinta pertama ya tanpa ada ketakutan. Dan itu sebenarnya adalah love yang liberating, karena naif love ya. Jadi tanpa melihat background check, tanpa melihat checklist ini itu sangat berbeda dengan sebenarnya sangat berbeda dengan anak-anak muda sekarang, karena saya di kantor ini Gen Z semua, dan mereka tuh beda. Kategori mereka mencari pacar yang penting mapan, ya kan? Hidup udah susah. Mereka bilang saya, hidup udah susah Bu, jangan cari hidup lebih susah, cari pacar harus yang udah mapan. Checklistnya tuh banyak gitu. Which is saya menyalahkan mereka enggak, karena dengan saya lihat karena checklistnya standarnya banyak, meminimalisasi mereka kena masalah di kemudian hari, ya kan? Karena misalnya masalah perbedaan agama, ya nggak ada, karena dari awal emang udah cari yang satu agama. Masalah misalnya itu ya. Iya, checklistnya itu udah masalah finansial yang akhirnya berujung banyak loh perceraian yang karena masalah finansial. Pasti banyak ternyata. Tapi pertanyaan saya begini, ini justru sekarang masalah taking control. Tadi kamu bilang bahwa anak muda sekarang pengen checklist untuk mencari jodoh, ya kan? Bahkan kita lihat pandemik hari ini deh, banyak orang ada checklist untuk menjaga dirinya biar tidak terkena virus. Tetapi intinya manusia itu terbatas, nggak bisa semuanya aman, ya tanda kutip aman, selamat dari semua bencana, semua kesulitan. Misal contohnya kita ada checklist yang sempurna sekali, pasti tetap aja bisa terjadi satu hal tidak enak, benar kan? Namanya manusia, namanya kita di bumi hari ini, ya kan? Jadi pertanyaan saya Jacqueline adalah, seberapa besar sih ketika kamu menyadari bahwa ternyata checklist itu atau kamu punya feeling semua ini kamu siapkan dan segala macam, mau itu feeling, mau itu fact dan segala macam, ya kan? Seberapa besar sih influence daripada Tuhan ke dalam hidup kamu untuk menyadari terakhir tuh bukan yang bikin happy tuh bukannya manusia, bukannya benda, bukannya harta, tapi adalah Tuhan. Pernah nggak ada momen tersebut ya baru, oh my goodness, I just need God, that's it, everything else nggak matter, cuma Tuhan. Iya. Ada momennya itu waktu sebenarnya saya juga waktu itu udah kejepit banget, karena kan dengan adanya efek perceraian waktu itu saya juga usahakan bareng sama mantan suami. Jadi saya udah tinggalin karir saya, udah memulai hidup dari nol lah ya dengan mantan suami, memulai usaha semua bersama, terus kan ternyata dari perceraian segala macam, ya saya balik dari titik nol lagi.
Mau balik berkarir, anak sakit-sakitan ya kan, nggak bisa gitu, karena karir saya kan mesti travel terus gitu. Nah, jadi pada saat momen itu sebenarnya gini, di Matius 18 itu kan, Matius 18 ayat 1-5 kan dia selalu bilang kalau uh, be like children, so you can enter the kingdom of heaven gitu. Maksudnya bisa, waktu itu saya selalu merasa saya punya hati yang seperti anak-anak, karena ya emang saya dulu naif sekali ya. Saya dulu naif sekali punya anak-anak, tapi saya juga punya faith seperti anak-anak. So, saya itu sangat submisif dan saya sangat pokoknya apa kata Tuhan saya akan ikutin. Dan saya sadar apa yang diberikan ke saya itu semua adalah titipan. Pokoknya selama itu sudah menjadi ketika di dalam area yang saya bisa kontrol, titipan ke saya akan do the best. Tapi ketika itu pergi dari saya memang pasrah. Ya udah gitu. Yang penting masa ketika bersama saya do my best. Walaupun pasti masih ada flaws dan kekurangan. Tapi saya selalu menjaga hati saya dan iman saya ya seperti anak-anak itu. Dan waktu saat itu memang sih kebahagiaan udah hilang dan untuk bangkit lagi hampir nggak bisa bangkit ya, bisa dibilang hampir nggak bisa bangkit karena memang yang bikin saya bahagia emang cuma satu itu. Gitu, jadi cuma satu yang love language-nya dapat gitu. Tapi akhirnya saya sadar dalam kesendirian saya, dalam kesesakan itu Tuhan bantu dengan caranya sendiri, baik dari support system, baik dari apapun yang dititipkan ke saya. Misalnya walaupun anak saya sakit, sayanya sehat, misalnya begitu. Tapi ada aja dalam keterbatasan saya diberikan jalan, dan pada saat itu sih memang akhirnya bergantung sama Tuhan aja sih. Dan kalau tadi dibilang checklist semuanya memang meminimalisasi kesalahan, tapi sebenarnya zaman dulu saya sama mantan suami itu checklist oke semua loh, nggak ada. Jadi checklistnya juga semua oke gitu loh, maksudnya semua cocok. Cuman memang we never know lah about life lah. Sebenarnya kita cuman nggak pernah tahu. Banyak orang nonton ini mungkin dia takut loh. Si Jackie orang baik-baik, suaminya dulu mantan suaminya juga baik-baik ya kan, bahkan rumahnya dibuka untuk mengembalakan anak-anak muda dari orang-orang gereja. Kok malah jadi masalah, dari orang gereja malah jadi masalah, membawa keluarganya malah jadi berantakan. Ada orang bisa takut malahan, mendingan kalau gitu jangan buka rumah saya untuk gereja, jangan dekat-dekat sama anak-anak Tuhan yang mungkin belum sempurna ya kan. Bagaimana respons kamu terhadap hal tersebut? Apakah kamu ada pernah menyalahkan orang-orang gereja tersebut? Apakah pernah menyesalkan membiarkan rumah kamu terbuka untuk mengundang orang-orang tersebut dari rumah kamu? Kalau saya jujur sih, saya pernah menyesalkan, dan masalahnya bukan cuma satu saya doang ini ya. Maksudnya kejadiannya banyak yang gara-gara open house terus terjadi perceraian dan sebagainya gitu. Nah, itu bikin saya trauma sih, dan sampai sekarang saya belum berani untuk membuka rumah saya lagi gitu. Karena pertama, karena saya ada trauma itu. Kedua, saya juga mengalami trauma dari social stigma dan punishment, karena di Asia itu perceraian dan janda itu kan dipandang jelek sekali gitu kan, dipandangnya tuh aib. Wah, berarti ini keluarganya nggak bener nih, jangan deket-deket, nanti keluarga kita ikutan berantakan nih gitu. Dan itu yang bikin saya agak trauma. Jadi sampai sekarang saya belum berani untuk aktif lagi di gereja sebenarnya gitu. Kalau zaman dulunya cukup aktif, kalau sekarang saya belum berani. Tapi sebenarnya saya itu personal saya ya, saya pribadi saya merasa ada ketakutan, ada trauma. Tapi kalau contoh yang dari rumah itu bisa membawa kebaikan, bisa membawa miracle buat banyak orang, itu sebenarnya jauh lebih banyak sebenarnya. Jauh dibandingin kasus kayak saya ini, sebenarnya cuma 1 di antara 1000 lah gitu loh. Sebenarnya jauh lebih banyak yang keluarga-keluarga yang terberkati dan pulih karena adanya community. Begitu. Oke. I see. Oke, sorry, Jas, ada mau tambah sesuatu dulu? Itu sih, kalau saran spesifik nih ya, si Jacqueline, untuk anak muda yang lagi galau gitu di luar sana. Misalkan mereka mungkin lagi nonton ini, lagi patah hati gitu ya, habis putus cinta, misalkan putus sama pacarnya. Kira-kira saran dari si Jacqueline itu apa untuk mereka kira-kira? Jadi kalau saya itu sebenarnya orangnya bucin banget nih, Justin. Jadi waktu saya patah hati itu saya juga hancur, suicidal dan sebagainya. Pokoknya hal-hal destruktif seperti itu saya alamin. Karena walaupun waktu patah hati saya bukan umur belasan maupun 20-an, ternyata saya begitu. Tipe orangnya tuh terlalu melankolis gitu ya. Tapi akhirnya waktu itu yang membuat saya tersadar dan harus bangkit itu adalah ternyata hidup bukan cuma saya doang kan. Hidup itu bukan tentang saya doang. Itu yang saya sadar. Ternyata hidup bukan cuma saya. Saya patah hati, hancur, mau bunuh diri, terus selesai nih buat saya. Terus keluarga saya gimana? Terus
maksudnya anak saya gimana? Terus orang-orang teman-teman saya, orang-orang yang bergantung sama saya gimana? Jadi saya dulu berpikir begini, saya itu lolos dari maut berkali-kali saya lolos dari maut. Dari kecil aja saya tuh bisa dibilang lolos berkali-kali dari maut, dari kerusuhan, rumah pernah kebakaran, terus saya dari tumor juga saya lolos. Jadi saya merasa begini, waktu saya selama diberi kesempatan untuk hidup dan melakukan sesuatu, saya harus hidup dan melakukan sesuatu. Walaupun dalamnya saya berasa kosong, mau mati, patah hati, ancur-ancuran, no spirit, tapi saya harus move on. Maksudnya saya harus bangun dan melakukan sesuatu. Sekecil apapun itu saya harus bangun dan melakukan sesuatu. Sehingga hidup saya itu move, berjalan. Walaupun akhirnya nanti jalannya begini nih. Udah jalan merangkak, jatuh lagi, mundur ke belakang, hancur lagi. Ya udah bangun lagi, bangkit-bangkit pelan-pelan, merangkak lagi. Hancur lagi, jatuh. It's okay, yang penting kita bergerak gitu. Dan waktu itu sih saya mikirnya, ternyata hidup bukan saya doang ya. Kenapa saya mikirin hidup saya doang ya gitu. Yang penting jangan berhenti, tapi melakukan sesuatu lah gitu ya. Iya, melakukan sesuatu. Walaupun waktu itu saya juga nggak langsung berhasil ya. Saya melakukan sesuatu itu banyak yang nggak langsung berhasil dan sering jatuh bangun juga. Habis itu jatuh lagi. Tapi yang penting kita wake up dan melakukan sesuatu. Waktu itu saya juga banyak support system sih, Justin. Support system yang positif, yang selalu ngingetin saya, gini, banyak orang yang begini pas udah lagi gila nih, otak lagi ngehang nih ya, lagi galau gini, bodo amat, hidup gue pokoknya gue pengen beginilah, ya sesuatu yang destruktif gitu loh, cobain lah, apalah begini begitu. Tapi waktu itu saya punya support system, intinya gini, sehancur-hancurnya kita dan serendah-rendahnya self worth kita pada saat itu, tetapi sebenarnya kita tuh berharga di mata Tuhan. Kita itu waktu lahir aja udah miracle, waktu kita bayi kita itu miracle. Semua orang memandang kita miracle. Kita waktu bayi itu udah miracle. Kita lahir aja susah loh sekarang orang punya anak dan lahir dan hidup sampai besar itu adalah sesuatu yang sebenarnya miracle. Nah, jangan sia-siakan miracle ini. Gitu. Jadi self worth kita harus self worth kita di mata Tuhan dan jangan disia-siain. Sehancur-hancurnya perasaan kita saat ini ya gerak aja ke depan dan tidak melakukan tindakan yang destruktif gitu. Oke. Bermanfaat banget sarannya. Benar. Itu benar sekali ya, bahwa banyak orang merasa diri kita tidak ada apa-apanya, tetapi betulnya di mata Tuhan kita tuh sangat berharga sekali ya kan. Bahkan kita adalah masterpiece-nya dari mata Tuhan ya kan, dibandingin semua creations yang lain. Jackie, tadi Anda bilang bahwa ini kita hidup di dunia Asia, terutama kamu adalah seorang anak Tuhan ya kan, di gereja, kaum gereja, perkumpulan gereja. Ada orang merasa ini orang agama pengikut Tuhan, tapi hancur pernikahannya, aib besar segala macam. Apakah kamu mengalami tekanan tersebut daripada dunia sekuler atau dari dunia kekristenan malahan pada saat itu yang menghakimi kamu? Kalau saya jujur di dunia kekristenan malah tidak merasakan. Jadi saya merasakannya di dunia sekuler, tapi yang keluarganya sangat baik-baik, sangat strict. Tapi kalau di dunia Kristen, karena di dunia Kristen itu pada masa saya ini ternyata banyak keluarga yang butuh dibantu. Jadi sudah menjadi hal yang sangat biasa kalau keluarga-keluarga muda itu bermasalah. Sedihnya begitu sih. Maksudnya ternyata di masa milenial ternyata ini menjadi problem. Mungkin di masa papa mama saya mereka menutupi karena itu adalah aib keluarga. Sehingga ya of course dunia Kristen tidak tahu karena mereka nutupin, aduh jangan cerita-cerita nanti pasti kesebar nih, pasti jadinya gosip gitu kan. Jadi lebih jaim. Karena waktu ketika saya mengalami masalah pun saya juga dibanti-banti oleh keluarga kalau tidak boleh ada yang tahu masalah ini. Karena ini sesuatu yang memalukan, aib. Sedangkan di keluarga saya sendiri pun juga sampai tahun 2020 loh, tahun lalu saya misalnya New Year gitu masih ditutupin. Jadi saya disuruh datang duluan pagi, habis itu saya tidak boleh datang lagi di saat acara keluarga besar gitu. Wow. Jadi masih sangat ditutupin karena itu aib. Tapi kalau di masa yang saya keluarga muda dan di gereja itu kan banyak keluarga muda nih, kalau saya komunitinya itu tidak mengalami tekanan stigma tersebut karena ternyata yang bermasalah banyak banget. Malah banyak yang datang membuka diri dan bilang kalau dia mengalami masalah yang serupa. Nah, gitu. Kenapa kamu sekarang berani berbuka, buka-bukaan tentang masalah kamu, ya kan? Padahal kan tadi Abigail masih tetap aib, ya kan? Kenapa? Apa yang make you change your mind? Sebenarnya sampai saya walaupun sudah cara 2019 sampai 2020 sebelum
acara Grace yang Isolate Show itu saya tidak pernah membuka diri karena saya malu, masih malu. Saya masih menutupi, terutama sebenarnya gini, tekanan yang paling saya rasakan itu bukan di dunia kekristenan, tetapi di dunia sekolah. Jadi karena saya adalah seorang single mom dan saya kan antar anak segala macam sendiri gitu. Nah, yang saya alami adalah di sekolah karena ada community ibu-ibu sekolah kan, dan itu biasanya sangat alergi terhadap janda karena dianggapnya ini bakal anak gue kalau main sama anak lo bakal main sama keluarga nggak bener, pertama. Kedua, nanti nular, ya kan. Ketiga, aduh suami gue nggak boleh nih ketemu janda nih, bahaya nanti ngegodain apa. Nah segala macam. Nah itu stigma-stigma yang ada di sekolah, itulah yang membuat saya tuh sangat takut sekali gitu loh dengan dunia yang ini ya, dengan dunia intinya mami sekolah lah, atau dunia sekuler yang lebih stigmanya lebih, social punishment-nya lebih berat. Nah, saya itu pertama kali buka itu di Isolate Show. Sebenarnya saya memberanikan diri, sebenarnya masih malu dan takut ada konsekuensi di keluarga yang masih sangat konservatif. Tapi ternyata akhirnya keluarga juga menerima karena memang sudah nggak bisa ditutupin lagi, bagaimanapun life goes on, hidup juga harus move on, dan sekarang dunianya nggak bisa nutup-nutupin, orang ditutup-tutupin juga malah makin ada cerita yang aneh-aneh gitu kan. Jadi lebih baik ya apa-apa terbuka asal tidak maksudnya membuka aib satu sama lain, menyalahkan atau malah menyebarkan negativity lah gitu. Oke. Menurut kamu, kenapa Tuhan mengizinkan semua hal itu terjadi di diri kamu? Padahal kamu adalah orang baik-baik. Kamu bukan juga orang yang huru-hara, bermasalah. Orang nggak pernah bilang kamu tuh orang nakal dari kecil, malah kamu anak baik-baik dari kecil, ya kan? Orang banyak berpikir, kalau anak Tuhan pasti aman, jalannya semua baik dan lancar. Asal kita baik-baik, ya kan? Nah, kenapa kamu merasa bahwa Tuhan mengizinkan ini terjadi dalam diri kamu? Begitu banyak cobaan, begitu banyak masalah. Itu sebenarnya pertanyaan saya dari pertama itu, dari tahun 2016 bermasalah sampai kadang-kadang sampai tahun ini pun saya masih berpikir kenapa ya gitu loh. Saya juga nggak tahu gitu kenapa ini terjadi. Tapi sebenarnya kalau dibandingkan dengan miracle dan kebahagiaan dan blessing, berkat yang terjadi dalam hidup saya, itu sebenarnya lebih banyak berkat dan blessingnya sih. Maksudnya saya itu selamat berkali-kali, dan sebenarnya ketika saya mencoba untuk keluar dari hidup, ternyata bukan cuma saya doang nih gitu ya. Jadi waktu tahun 2018, karena walaupun udah 2 tahun mengalami masalah tapi tetap tidak bisa bangkit dari kekelaman. Jadi mamanya teman baik saya itu kan dia buka yayasan untuk membantu anak-anak di tempat pembuangan sampah. Jadi dia bilang ke saya gitu, gini gitu, saya nggak, dia juga tahu masalah sakit hati, soal pernikahan itu memang berat sekali gitu. Tapi udah bantuin tante aja. Oh ya udah, saya bantuin dibanding saya tiap hari depresi di rumah. Nah ketika itu saya akhirnya melihat dia itu cuma mau saya itu keluar dari tempurung masalah saya doang. Nah dari situlah saya melayani di anak-anak yang tinggal di tempat buangan sampah. Di situ single mom-nya bener-bener kadang papanya nggak tahu siapa, punya anak gitu, tidak tahu merawat bayi, baru ngelahirin dia nggak tahu kalau ini dikasih makan apa. Jadi kadang-kadang bayi 3 bulan dikasih Indomie gitu-gitu. Nah dari situ saya melayani bersama mamanya teman saya ini di yayasan dia di tempat pembuangan sampah. Pertama kali saya benar-benar datang, saya nggak kuat, 5 menit aja karena bau sekali. Di situ kok bisa ada orang bisa tinggal di situ gitu. Sedangkan saya mesti melayani di sana 2 jam karena saya buka sekolah kan buat anak-anaknya, mereka nggak sanggup sekolah. Jadi saya ajarin mereka nulis, baca, nyanyi dan sebagainya, dan ajarin ibu-ibu yang baru melahirkan itu jangan dikasih Indomie si bayi ini gitu. Nah jadi dari situ saya merasa orang-orang ini juga kan kesayangannya Tuhan juga, mereka juga masterpiece Tuhan, ya kan? Mereka juga ciptaan Tuhan, mereka juga pasti hidup di dunia ada purpose-nya. Dan kalau saya selalu membanggakan diri saya ini orang baik loh, saya dari dulu lurus begini. Yeah. Tapi sebenarnya saya juga nggak banyak melakukan hal untuk memperbaiki lingkungan saya juga, enggak juga. Saya cuma jadi orang lurus aja, tapi nggak do many things juga gitu loh untuk membuat kehidupan sekitar saya menjadi lebih baik. Jadi ya udahlah, saya coba dari yang saya bisa. Walaupun lingkungan itu saya bukannya bilang saya mau change the world, make a better world, nggak bilang kayak gitu. Mungkin kapasitas saya belum di situ. Tapi dari yang saya bisa aja dulu, dan dari situ saya belajar kalau maksudnya bukannya saya baik terus hidup saya akan makmur jaya sampai
akhir gitu juga enggak juga gitu. Memang dalam hidup itu pasti ada masalah dan pasti kita akan mengalami pain, pasti akan mengalami loss dan pain. Tapi aku selalu mengingatkan diri aku kalau I have my fortune but I have my unfortune. Makanya saya itu tidak pernah ada rasa iri ke orang. Karena walaupun orang itu kelihatan begitu bahagia, saya nggak pernah iri. Karena mungkin saya kalau ditukar sama dia, saya juga nggak bisa. Mungkin kapasitas saya bukan kapasitas dia gitu. Okay, that's a very good lesson. Nah, Justin ada tambahan? Udah sih aku. Oke, kalau saya mau tanya lagi ya Jacqueline ya, kalau ada satu cerita, ini saya tanya hal ke Justin juga pas itu. Kalau ada satu cerita di Alkitab yang mengingatkan kamu tentang ini adalah when you read this, you like, oh my gosh, this is my life. Ini di hidup saya ini seperti karakter ini di Alkitab. Ada nggak hal tersebut di Alkitab? Ada satu figure di Alkitab? Di Alkitab sebenarnya saya banyak inspirasi sebenarnya, tapi kalau sampai yang persis sih belum ya. Tapi saya selalu maksudnya banyak inspirasinya, maksudnya gini, waktu saya dikuatkan oleh support system saya, sebenarnya yang bikin saya bertahan juga sebenarnya kata-kata dari Alkitab gitu, karena saya mempelajari ya udah deh lebih pelajarin Alkitab, Amsal dan sebagainya. Nah, kalau yang sampai semenderita yang ada di Alkitab gitu, saya juga belum ngalamin itu, karena bagaimanapun saya masih punya my health, terus masih punya kesempatan untuk berkarya lagi, masih punya anak gitu. Cuman ya mungkin sepenggal-sepenggal lah gitu, sepenggal-sepenggal ayat-ayatnya itu menguatkan. Kalau saya lihat nih ya, mungkin saya bisa share ya. Kayaknya kamu mengingatkan saya kepada tadi Ayub. Banyak karena yang bilang sih. Karena Ayub itu adalah seorang yang benar-benar semuanya katanya sangat sempurna. Dia orang baik banget ya kan Ayub ini, ya kan hidupnya benar-benar lurus sekali. Diberkati, anaknya ada, keluarganya ada, bisnisnya ada. Kamu kan sebelum masalah juga stabil hidupnya, tidak ada, maksudnya ada penyakit benar. Tapi bukannya satu yang sangat luar biasa, maksudnya lumayan bukan stabil, krisis, benar kan? Bukan krisis, Tapi tiba-tiba semuanya diambil dari kamu, kesehatan kamu, bahkan anak kamu pun juga sudah sampai di jurang kematian ya. Iya, kan? udah waktu itu kamu telah doain, kamu pikir ada anak malah jadi happy keluarga, tapi malah justru kebalikan, malah jadi masalah ya kan dan segala macam. Jadi mengingatkan saya tentang Ayub ini, ya kan. Tapi terakhirnya saya sangat suka dengan buku ini, dikatakan bahwa terakhirnya Ayub bilang, sekarang dulu saya cuma mendengar, tapi saya sekarang telah melihat Engkau Allah. Nah, apakah itu juga terjadi dengan dirimu? Selama ini kamu orang Kristen, anak Tuhan. Oh iya, tahu Tuhan pasti tahu, ke gereja ada ke gereja. Tapi sejak pengalaman ini lebih benar-benar mengalami Tuhan secara pribadi. Betul. Kalau sampai dulu semua orang bilang soal Ayub, jadi nguatin saya nih soal Ayub nih. Ingat Ayub aja begini. Akhirnya Tuhan tetap jaga dan rawat dia. Nah, waktu itu saya merasa waktu saya baca Ayub, aduh, saya sih belum menderita Ayub ya. Belum menderita Ayub gitu. Makanya tadi saya bilang seenggaknya saya walaupun ada tumor tapi bukan yang penyakit yang krisis seperti Ayub gitu. Dan anak saya selamat dari masa-masa krisis gitu. Nah, saya belum sampai seperti Ayub, tapi saya dulu begini, memang saya dari dulu taat, tapi saya tidak mengalami sendiri secara personal. Jadi ketika sekarang saya bertemu dengan orang-orang, baik keluarga saya sendiri maupun orang-orang yang ya Tuhan mah gini, ya mereka orang-orang yang lurus dan baik-baik aja, tapi mereka tidak pernah mengalami Tuhan secara personal. Tapi saya tidak pernah bisa memaksakan mereka untuk merasakan personal pengalaman saya, karena ternyata pengalaman personal itu mereka harus rasakan masing-masing. Sendiri-sendiri mereka harus punya pengalaman personal dengan Tuhan. Saya mau paksain, tapi gue ngalamin sendiri loh begini-begini, nggak akan mempan, nggak akan kena di mereka. Karena yang harus menyentuh hati mereka itu benar-benar cuma Tuhan aja gitu. Kalau dari saya lembah kekelaman itu sih benar-benar akhirnya saya mengalami faith yang iman itu benar-benar ngalamin sendiri begitu saya dibantu sampai dari bangkit dari jatuh bisa bangkit pelan-pelan. Dan memang itu bukan sesuatu yang instan seperti saya tiba-tiba menang lotre akhirnya finansial beres, bukan hal yang instan seperti itu. Tetap harus ada kerja kerasnya, tetap ada kesulitannya, tetapi saya dibukain jalan. Dan saya selamat sih, berkali-kali saya merasa saya selamat dan saya dijaga dan dibukain jalan. Maka itu yang mengingatkan saya untuk oke, Tuhan udah kasih saya selamat berkali-kali, saya udah mengalami momen personal dengan Tuhan sampai menyentuh ke dalam hati. Ini yang nggak boleh saya lupa, walaupun nanti ketika saatnya udah di atas dan semua udah baik-baik saja, itu nggak boleh lupa sih. Dan saya nggak boleh lupa bukan karena saya takut itu akan diambil lagi, bukan.
saya nggak takut karena saya tahu ini semua cuma titipan. Bisa aja semua diambil lagi, ya itu adalah titipan karena semua ini bukan punya saya. Tapi saya harus berhati-hati dan berjaga-jaga dengan hati dan tingkah laku, bukan karena saya takut diambil lagi, tapi karena saya ingin berterima kasih kepada Tuhan. Dan saya payback-nya gimana nih? Masa saya payback-nya nyakitin orang gitu kan? Enggak juga gitu kan? Udah selamat harus tahu diri lah gitu loh. Jadi harus bisa menyebarkan ini juga ke orang gitu, dan membuat setidaknya dunia yang sesuai dengan kapasitas saya lebih baik gitu. Oke. Pertanyaan saya terakhir, Jacqueline. Kalau kamu bisa travel back, ketemu dengan mantan suami kamu dulu, kamu akan mengubah nggak sih? Kamu akan mengubah nggak jalan cerita kamu? Tapi ingat ya, kamu tadi bilang bahwa pada akhir daripada masalah ini, kamu benar-benar mengenal Tuhan secara pribadi. Kalau kamu diputar balik zamannya dan semuanya sempurna, belum tentu bisa di posisi hari ini berbicara demikian, benar kan? Nah, Benar. kamu merasa, okay, I want to change. If I could go back, I would want to change. Do you want to change that or not? Enggak. Saya udah memikirkan ini berkali-kali dan yang nanya juga udah berkali-kali. Setelah saya pikir-pikir, maksudnya orang-orang tuh banyak ya yang kompor lah biasa. Wah, tahu gitu dulu lu kawin sama si ini sih, lalalala. Mendingan pacaran sama si ini, lalala gitu ya. Tapi ketika saya berpikir berulang-ulang sampai detik ini pun, tadi pagi saya masih mikir, kalau saya ketika saya udah tahu masa depannya begini, kalau saya ulang, saya pasti tetap nikahin dia pasti. Karena pada saat itu memang dia kebahagiaan saya, dia yang bisa bikin saya bahagia. Jadi orang lain nggak bisa. Mungkin saya kawin sama orang lain, mungkin saya nggak cerai. Tapi mungkin nggak happy juga, ya begitu aja kayak robot gitu. Jadi pada saat itu saya benar-benar mengalami kebahagiaan dan I think it was love. Memang akhirnya harus begini gitu ya. Tapi ya udah nggak apa-apa, nggak usah diseselin. Yang penting we repair what we can, gitu. Jadi sekarang udah ada anak, ya we do the best for the kids dan we repair our life lah. What we can, kita repair our life, dan jalan ke depannya sebenarnya masih, kalau Tuhan mengizinkan, masih panjang dan sebenarnya kita masih bisa melakukan sesuatu. Tapi saya nggak akan mengubah apapun gitu dalam perjalanan hidup itu. Baik, menurut saya hari ini ya sangat inspiratif sekali ya. Semoga bagi menonton pun juga bisa dikuatkan, dibangkitkan oleh journey daripada Jacqueline. Dia mengalami tadi katakan banyak sekali masalah-masalah yang mungkin buat manusia normal tuh sangat susah diatasi. Tadi Justin pun bilang banyak anak muda sangat galau bahkan mau bunuh diri, ya kan? Tetapi ini Jacqueline adalah seorang testimony, ya, satu kesaksian hidup yang benar-benar telah mengalami, telah melewati, dan tadi ingat ya, belum selesai ceritanya, ya, hidup kita masih belum selesai, masih jauh panjang kita punya perjalanan. Tapi ada Tuhan di samping kita, selalu bersama-sama dengan kita. Justin? Thank you banget si Jacqueline. Aku belajar banyak banget tentang hidup buat anak muda. Sarannya juga tadi aku merasa itu bermanfaat banget sih, karena ya banyak lah aku ngelihat post-post orang bahkan yang sampai bunuh diri itu kan. Itu bunuh diri loh, Grace. Ada yang bunuh diri loh itu. Wow. Karena patah hati gitu. Karena diputusin pacarnya, bunuh diri dia. Ada di berita itu, ada di berita. Ya jangan, karena dunia ternyata bukan cuma dia, dan dunia juga bukan cuma kita. Jadi bukan cuma dia dan bukan cuma kita. Ternyata life is bigger than us. Yes, gitu. yes, setuju. So, terima kasih ya Jacqueline waktunya pada siang hari ini. Justin, Jacqueline, biar semuanya kita ya diberkati dan dijaga oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, terutama itu yang penting ya, dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan namanya. Amin. Ya, amin. Terima kasih semuanya telah menonton Grace Unlimited pada siang hari ini. Thank you everybody. Terima kasih Grace and Justin.